Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita lanjutkan dalam tafsir tentang hukum tata negara, yaitu pembahasan pada subbahasan yang ke-13 tentang kelebihan beragama. Hari ini kita membahas tentang tema tentang surat Al-Kafirun. Ya. Surat Al-Kafirun yaitu adalah surat atau kajian tafsir yang terakhir yang terkait dengan adanya toleransi umat beragama atau kerukunan daripada pedoman tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah berbicara tentang surat Al-Kafirun. Jadi Al-Kafirun adalah terkait dengan topik yang berkait dengan kelebihan beragama. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kafirun ada 6 ayat. Ini adalah ayat yang bicara tentang toleransi antar umat beragama. Allah SWT menyebutkan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'buduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Di dalam tafsir Al-Maraghi pada juz 10 ya, Imam Syekh Al-Maraghi menulis ya tentang surat Al-Kafirun ya, bahwa ayat Al-Kafirun adalah surat ini adalah Makkiyah. Jadi ayat yang turunnya adalah di kota Makkah, di mana ayat Makkiyah itu kalau kita lihat dari segi dari segi kajian ilmu tafsir adalah ayat-ayat yang orientasinya adalah yang bicara tentang pembinaan tentang akidah. Ya, jadi ayat-ayat Makkiyah itu adalah orientasinya adalah berbicara tentang pembinaan tentang keimanan, ya. Tidak bicara tentang hukum, ya. Jadi penguatan di bidang akidah, ya. Jadi ayat Makkiyah yang hampir 13 tahun Rasulullah di kota Makkah itu yang memberikan penguatan tentang persoalan-persoalan teologi, menyangkut persoalan keimanan, ya. Dan surat Al-Kafirun ini adalah surat yang bicara tentang ayat yang turunnya adalah dikatakan ayat Makkiyah, bukan ayat Madaniyah. Jadi orientasinya adalah tidak berbicara tentang masalah pembinaan hukum, tapi adalah menyangkut persoalan-persoalan yang menyangkut penguatan di bidang teologi, penguatan di bidang akidah. Ayat ini adalah isinya ya 6 ayat ya. Dan surat Al-Kafirun ini turun setelah surat Al-Ma'un ya. Surat Al-Ma'un ya. Al-Ma'un ya. Turun setelah surat Al-Ma'un ya. Ara'aital yukadzdzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wala yahuddu 'ala ta'amil miskin ya. Itu adalah surat Al-Ma'un. Turun setelah surat Al-Ma'un. Kemudian munasabah ayat ini, munasabah surat Al-Kafirun dengan surat sebelumnya adalah pada surat sebelumnya ya, surat-surat sebelum Al-Kafirun adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada rasulnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada rasulnya pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah kepadanya dan bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan yang begitu banyak kepadanya. Yang kedua juga diperintahkan untuk berikhlas dalam beribadah kepadanya. Dan ayat ini adalah juga menguatkan tentang memberikan penjelasan secara jelas ya tentang apa-apa yang ditunjukkan di dalam surat-surat sebelumnya ya, pada surat-surat yang sudah lewat. Imam Al-Maraghi di dalam tafsir Al-Maraghi pada juz 10 halaman 255 mengutip dan menyebutkan tentang
asbabun nuzul, jadi kronologi tentang turunnya ayat surat Al-Kafirun ya, tentang terkait dengan kehidupan beragama, kelebihan kehidupan beragama. Dalam Al-Maraghi disebutkan bahwa asbabun nuzul surah, sebab-sebab turunnya, faktor-faktor yang menyebabkan turunnya surat Al-Kafirun adalah menurut sebuah riwayat bahwa ada seorang kufaru Quraisy, kufaru Makkah, tokoh daripada orang kafir di kota Makkah bernama Walid ibn al-Mughirah. Waruwi anal Walid bin Mughirah wal As ibnu Wasil as-Sahmi. Ini adalah detengkotnya orang-orang kafir Quraisy, wal Aswad ibnu Abdul Muttalib wa Mayyah bin Khalaf ya. Bersama kelompok yang fi jamaatin min akharin, bersama kelompok yang lain min sunadi di Quraisy wa sadatim, di antara pentolan-pentolan, tokoh-tokoh, katakan geng ya, tokoh-tokoh jawara orang-orang Quraisy ya, atau an-nabiyah, mereka berbondong-bondong datang pada Rasulullah. Kemudian faqalu lahu, di antara tokoh-tokoh kufar Quraisy itu melakukan sebuah dialog dengan Rasulullah. Melakukan sebuah dialog ya dengan Nabi. Halumma ya Muhammad. Jadi memberikan semacam tawaran-tawaran kepada Rasulullah. Halumma ya Muhammad, fattabi dinana wa natabi dinaka ya. Jadi mengajak untuk mengajak dalam istilah sekarang adalah melakukan toleransi beragama di dalam perspektif mereka. Artinya apa? Bahwa Rasulullah diajak mengikuti agama mereka, orang-orang kufar Quraisy, dan orang-orang kufar Quraisy adalah mengikuti kepada agama Muhammad ya. Jadi toleransi beragama itu adalah di sini adalah dalam konteks bisa diartikan mencampur adukan agama ya. Memberikan tawaran, memberikan pemikiran bahwa okelah kamu beribadah sesuai dengan agamaku, dan aku juga akan beribadah sesuai dengan keyakinan dan agama kamu. Ta'budu aliyatana sanatan. Di tawaran-tawaran yang diberikan oleh orang kafir Quraisy kepada Rasulullah, engkau menyembah Tuhan kami selama setahun. Wa na'budu ilaka sanatan, dan kami menyembah kepada Tuhan kamu selama 1 tahun ya. Jadi bergantian. Fa in kana alladzi jitu bi khairan kunna qad syarakna fihi. Jadi kalau memang apa yang Anda bawa agamamu itu adalah baik, nah maka kami juga akan ikut serta terhadap agama yang Anda ajarkan, yang mengandung nilai-nilai kebaikan. Wa qadna khatan minhu ya. Wa in kana alladzi bi aidina khairan, kalau memang agama yang kami miliki itu adalah mengandung nilai-nilai ajaran yang baik, kunta qad syarakna fi amrina, maka engkau juga harus ikut sama-sama di dalam ikut agama kami. Fa akhadtu haddaka minhu ya, aku juga akan mengambil bagian dari ajaran agamamu itu. Apa kata Rasulullah ketika mereka memberikan tawaran tentang toleransi umat beragama, dalam konteks adalah mencampur adukkan ada antara keyakinan umat beragama, karena Rasulullah diajak untuk bertoleransi dalam arti adalah Rasulullah diajak menyembah sesuai dengan agama mereka, dan orang-orang kufar Quraisy juga menyembah sesuai dengan agama yang diajarkan Rasulullah ya. Itu adalah istilahnya mencampur adukan agama. Rasulullah memberikan sebuah respon yang sangat keras. Faqala ma'adallah an nusyrika bi ghairah. Jadi Rasulullah ya dengan mengatakan, jawaban Rasul adalah ma'adallah, aku minta perlindungan kepada Allah ya, an nusyrika bi ghairahu, kami tidak akan menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain. Katakanlah mohon maaf ya, kalau sekarang itu mohon maaf ya, saya tidak bisa melakukan toleransi beragama dalam konteks adalah mencampur adukan keyakinan agama ya. Wa anzalallahu raddan ala hulai hadis surah ya. Kemudian maka Allah Ta'ala menurunkan jawaban terhadap apa-apa yang gagasan-gagasan yang telah pikiran-pikiran yang telah
yang telah disampaikan oleh orang-orang Quraisy ya. Jadi menurunkan surat Al-Kafir ini sebagai jawaban yang sangat telak terhadap apa yang telah opsi-opsi yang telah disampaikan, ditawarkan pada Rasulullah dengan menurunkan surat ini ya. Faqad Rasulullah sallallahu alaihi Masjidil Haram, dan pada pagi harinya, pagi-pagi buta, Rasulullah SAW pergi ke Masjidil Haram, dan ternyata wafihi al-mal'u min Quraisy. Di Masjidil Haram itu Rasulullah bertemu dengan beberapa tokoh, beberapa kelompok-kelompok, tokoh-tokoh, pentolan-pentolan dari orang Quraisy. Faqama ala ru'usihim, kemudian Rasulullah berdiri di hadapan para pemimpin, para tokoh-tokoh Quraisy tadi itu. Tsumma qara'a alaihim hatta faragha minas surah. Rasulullah membacakan surat itu kepada beberapa tokoh Quraisy sehingga sampai selesai dari surat Al-Kafirun yang sebanyak 6 ayat tadi itu. Fa'ayisu minhu 'inda dzalika wa tafiqu yu'dunahu wa yu'duna askaba hatta kala hijrah. Ya. Akhirnya orang-orang kufar Quraisy itu merasa putus asa ya, dari apa pernyataan yang disampaikan oleh Rasulullah setelah Rasulullah membacakan sebuah surat yang diturunkan oleh Allah kepadanya tentang bagaimana makna toleransi beragama ya. Dan setelah itu watafiqu yu'dunahu, maka orang-orang kufar Quraisy mulai melakukan tindakan-tindakan ya, menteror, menyakiti Rasulullah dan juga menyakiti sahabat-sahabat Rasulullah hatta kanat hijrah. Jadi setelah turunnya ayat ini, maka orang-orang kufar Quraisy semakin brutal ya, semakin menteror, menyakiti bukan hanya kepada Rasulullah, bahkan juga kepada keluarga, kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Maka muncullah Rasulullah untuk berinisiatif untuk melaksanakan hijrah ke kota Madinah ya. Nah, turunlah ayat ya Al-Kafirun, 6 ayat, qul ya ayyuhal kafirun ya. Imam Al-Maraghi di dalam tafsir Al-Maraghinya halaman 255 ini pada juz 10 memberikan tafsir qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ya, Al-Maraghi memberikan tafsir qul lahum, katakanlah Muhammad kepada kufar Quraisy, innal ilaha alladzi tasumuna annakum ta'buduna huwa laisa huwallazi a'budu, bahwa Tuhan yang kau duga bahwa engkau sembah ya, bukanlah Tuhan yang aku sembah ya. Ya anakum ta'buduna ma yattakhidhu syufa'a awil walad, karena sesungguhnya kalian menyembah ya orang yang engkau jadikan sebagai penolong ya, syufa'a ya, au walada atau anak, au yatajalla fi syakhsin, atau nampak pada seorang, au yatajalla fi suratul ma'arin, yang Tuhan itu adalah nampak dalam sebuah gambar tertentu ya, au nazalik bima tasumunahu wa ana abudu illa la mathila lahu wala nidda, sedangkan aku adalah menyembah sebagai Tuhan yang tidak ada tandingannya, yang tidak ada menyerupai baginya, wala niddan, dan tidak ada yang menyekutui, walaysa lahu waladun wala sahibatun. Dia Allah Tuhan itu adalah tidak punya anak dan tidak ada yang ibu yang menyertainya ya, tidak ada orang yang menyertainya, wala yakhillu fi jismin, dan tidak menepati pada tubuh manusia, wala tahwi al-amkinah ya, tidak berada di beberapa tempat, wala tamurru bi azmina, dan tidak melewati berbagai macam masa, wala yataqarrabu ilaihi syufa, dan tidak mendekatkan kepadanya orang-orang yang minta pertolongan, wala tuqaddim alaihi wasail, yang tidak datang kepadanya berbagai macam sarana ya. Wa bayyana mata, itu adalah beberapa jawaban Rasulullah terhadap itulah adalah penjelasan Imam Al-Maraghi di dalam surat Al-Kafirun ayat 1 dan kedua. Kemudian pada ayat berikutnya, ayat ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. Imam Al-Maraghi memberikan penjelasan makna wala antum abiduna ma a'bud,
ya beliau menyebutkan innakum lastum abidina ilahi. Sesungguhnya kalian semuanya tidak menyembah, tidaklah kalian semuanya orang yang menyembah terhadap Tuhanku. Ya. Innakum lastum abidina, sungguh kalian semuanya tidaklah orang-orang menyembah ilahi Tuhanku. Alladzi adu ilai, yang aku sembah kepadanya. Limukhalafati sifati li ilahikum, yani karena berlawanan sifat-sifat Tuhan yang aku sembah dengan Tuhan kalian semuanya. Fala yumkinu at-tawfiqu bi'amina bihalin, maka tidak mungkin untuk melakukan kompromi, ya. Tidak akan adanya kata temu di antara dua Tuhan yang berbeda itu. Kemudian berikutnya adalah pada ayat yang keempat, wala ana abidu ma abattum, dan aku tidak menyembah apa yang kau sembah, wala antum abidu nama abud, ay wala ana bi abidi ibadatukum, dan tidaklah aku dengan orang yang menyembah sebagaimana sebagaimana ibadah kalian semuanya. Wala antum abiduna ibadati, dan tidaklah kalian semuanya orang yang menyembah ibadati sebagaimana sebagaimana ibadahku. Ya. Ini adalah sebuah penjelasan Imam Al-Maraghi, bahkan disebutkan wa satu masalah, adapun kesimpulan dari penjelasan yang sudah lewat bahwa al-ikhtilaf atam fil ma'bud, ada perbedaan yang sangat mencolok, ya, tentang Tuhan yang disembah. Wal ikhtilaful bain fil ibadah, ya, dan hanya perbedaan yang jelas dalam masalah ibadah. Fala ma'budana wahid, ya, wala ibadatana wahid, ya. Jadi ada perbedaan yang sangat prinsip antara apa yang ditawarkan oleh orang-orang kufar Quraisy kepada Rasulullah. Jadi ayat ini adalah ayat yang bicara tentang persoalan tentang sikap keberagaman seseorang, di mana toleransi umat beragama itu adalah bukan dalam pengertian mencampur adukkan peribadatan di antara umat-umat beragama. Toleransi beragama adalah saling menghormati keyakinan yang dimiliki oleh masing-masing agama dengan tidak mempengaruhi, tidak mengajak dakwah orang yang beragama lain. Nah, oleh karena itu, ya, seiring dengan oleh karena itu maka Menteri Agama maka muncullah sebuah peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, istilahnya adalah namanya PBM, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri pada nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah dalam rangka pembinaan kerukunan umat beragama. Ya, ini adalah peraturan yang mengatur bagaimana membangun kerukunan umat beragama di antara agama-agama yang ada. Itu adalah pedoman yang harus dipedomani oleh kepala daerah, ya. Dan tentunya pihak yang terlibat di dalam hal ini adalah perwakilan dari seluruh majelis agama, yaitu Majelis Ulama Indonesia, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, Parisada Hindu Dharma, kemudian perwakilan umat Buddha, dan Majelis Tinggi Agama Konghucu di Indonesia adalah mereka yang punya peran, ya, dalam mewujudkan antara kerukunan umat beragama. Kemudian apa yang dimaksud dengan kerukunan umat beragama? Dalam buku PBM, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri di tahun nomor 9 dan 8 tahun 2006 ini ada penjelasan, ya, bahwa ini maksud dengan kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi oleh toleransi, saling pengertian, saling menghormati,
saling menghargai, kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu makna kerukunan umat beragama. Ya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan pemeliharaan kerukunan beragama? Jadi yang maksud dengan pemeliharaan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama. Ya. Ini adalah aturan-aturan yang mengatur bagaimana di antara umat beragama ini untuk saling menghargai, saling menghormati dengan tidak saling intervensi terhadap keyakinan dan di antara umat agama yang lain. Kemudian siapa yang bertanggung jawab ya dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama itu? Jadi bagaimana supaya umat beragama ini ada saling kondusif, tidak saling terjadi konflik di antara berbagai macam elemen unsur umat beragama. Maka yang bertanggung jawab ya pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama. Jadi tanggung jawab pemeliharaan umat beragama adalah menjadi tanggung jawab bersama umat beragama. Pemerintah juga termasuk daerah dan juga pemerintah. Jadi umat beragama, pemerintah dan pemerintah daerah dan juga pemerintah ya. Kenapa di dalam mewujudkan adanya kerukunan umat beragama adalah yang pertama bertanggung jawab adalah umat beragama sendiri. Karena pemerintah dalam hal ini adalah sebagai fasilitator ya, sebagai fasilitator ya. Tetapi bahwa tugas dan kewajiban kepala daerah adalah di tingkat provinsi adalah menjadi tanggung jawab gubernur, karena kerukunan beragama merupakan bagian penting dari kerukunan umat agama secara nasional ya. Dalam pelaksanaan tugasnya dan kewajiban tersebut dibantu oleh wakil gubernur dan aparat terkait ya, serta kepala kantor Kementerian Agama di provinsi. Kemudian untuk kerukunan agama, tugas dan kewajiban pemeliharaan kerukunan agama di tingkat kabupaten kota, maka tugasnya adalah pemeliharaan kerukunan umat beragama di tingkat kabupaten kota menjadi tugas dan kewajiban bupati, wali kota, karena kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan umat agama secara nasional. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, bupati atau wakil wali kota dibantu oleh wakil bupati dan wakil wali kota serta aparatnya terkait ya, terutama juga termasuk ormas-ormas yang ada, kemudian ya instansi yang terkait atau Forpimda, forum pimpinan daerah ya, termasuk juga Kapolres dan Kodim, ormas-ormas serta kantor Kementerian Agama. Kemudian apa saja tugas-tugas yang terkait dengan kewajiban gubernur dalam rangka pemeliharaan kerukunan beragama ya. Tugas gubernur sebagai kepala daerah di tingkat provinsi antara lain satu, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di provinsi. Yang kedua adalah mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal provinsi dalam pemeliharaan umat beragama. Yang ketiga adalah menumbuhkan koormisan saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya antara umat beragama. Yang keempat adalah memelihara dan mengkoordinasikan bupati, wali kota, dan wakil wali kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentraman masyarakat dan kehidupan beragama. Kemudian itu adalah tugas tanggung jawab pemeliharaan kerukunan agama di tingkat provinsi. Kemudian tugas kewenangan kewajiban daripada tugas kewajiban bupati atau wali kota dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama. Satu adalah memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di tingkat kabupaten. Yang kedua adalah mengkoordinasikan kegiatan atau instansi vertikal
di kabupaten kota dalam memelihara kerukunan beragama. Yang ketiga adalah menumbuh kembangkan kehumanisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama. Yang keempat adalah membina, mengkoordinasikan camat, lurah, dan kepala desa dalam menyelenggarakan pemeliharaan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama. Yang kelima adalah menerbitkan IMB, izin mendirikan rumah ibadah khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, diterbitkan oleh gubernur. Ya, ini adalah tugas daripada kewajiban daripada wali kota atau bupati dalam pemeliharaan kerukunan beragama. Kemudian tugas ya, kewajiban camat sebagai dalam memelihara kerukunan beragama adalah yaitu tugas camat dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan beragama dalam hal menumbuhkan kembangkan keharmonisan, saling pengertian dan saling menghormati dan saling percaya di antara umat beragama. Adapun tugas dan kewajiban sama dalam rangka memelihara kerukunan beragama diantaranya adalah satu, memelihara tugas memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan. Yang kedua adalah menumbuh kembangkan kehormanisan, saling pengertian dan saling menghormati dan saling percaya di antara umat beragama. Yang ketiga adalah membina, menghormati dan mengkoordinasikan lurah dan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama. Kemudian tugas yang terakhir adalah tugas dan kewajiban lurah atau kepala desa dalam pemberian kerukunan beragama. Ada dua tugas, yaitu adalah pertama adalah tugas dan kewajiban lurah atau kepala desa antara lain satu, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kelurahan desa. Yang kedua adalah menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya di antara umat beragama. Itulah di antara hal-hal yang terkait dengan surat Al-Kafirun, surat yang terkait dengan adanya toleransi umat beragama, di mana surat Al-Kafirun ini adalah selaras dengan PBM ya, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 tahun 2006 dan nomor 8 tahun 2006, yaitu tentang tugas, pedoman dan pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama, memperhatikan forum umat beragama serta pendirian rumah ibadah. Ini adalah PPM yang nomor 9 dan 8 tahun 2006 yang terkait dengan pelaksanaan daripada kepala daerah dalam rangka membangun memelihara kerukunan umat beragama. Ini adalah penjelasan dari surat Al-Kafirun yang terkait dengan kelebihan beragama, ya, yang terkait dengan toleransi di antara umat beragama. Saya kira itu hal-hal yang terkait dengan tafsir yang hubungannya dengan terkait dengan hukum ketatanegaraan, dan ini adalah merupakan surat yang terakhir. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.